Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita semua boleh berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Baiklah, pada saat ini saya akan membacakan materi pertama yang berjudul kompensasi karyawan. A. Pengertian kompensasi karyawan. Kompensasi dalam dunia bisnis diartikan sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan akan kinerja yang sudah ia lakukan. Kompensasi juga menjadi salah satu pertimbangan seorang karyawan sebelum memutuskan bekerja di sebuah perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan hal penting untuk dikelola demi meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja karyawan. Dengan begitu, produktivitas perusahaan akan meningkat, yang juga mempengaruhi keuntungan perusahaan. B. Jenis-jenis kompensasi yang umum diberikan kepada karyawan. 1. Gaji atau upah. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa gaji atau upah kepada karyawannya. Kinerja karyawan dibayar langsung secara berkala dalam bentuk uang. 2. Insentif. Insentif adalah tambahan imbalan khusus yang diberikan di luar gaji atau upah. Insentif biasanya diberikan bersamaan dengan gaji atau upah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja karyawan. 3. Fasilitas. Fasilitas juga termasuk kompensasi yang diterima pekerja untuk mendukung kinerjanya. Fasilitas diberikan oleh perusahaan agar karyawannya bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar dan nyaman. 4. Tunjangan. Bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan. Tunjangan ini biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, program pensiun, sampai tunjangan hari besar. C. Jenis-jenis kompensasi karyawan. 1. Kompensasi finansial langsung. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa uang, bukan berbentuk benda atau fasilitas. Antara lain adalah gaji, berbagai macam tunjangan, THR, insentif, bonus, komisi, pembagian profit perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai PPh pasal 21 juga termasuk kompensasi finansial langsung. 2. Kompensasi finansial tidak langsung. Menurut Malthus, kompensasi finansial tidak langsung disebut juga dengan tunjangan, yaitu imbalan tidak langsung yang diberikan kepada karyawan sebagai anggota organisasi. Misalnya saja perusahaan mendaftarkan karyawan dalam asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Berbagai fasilitas dan kenikmatan yang diperoleh karyawan juga termasuk kompensasi tidak langsung. Contohnya seperti mobil dinas dari perusahaan, rumah dinas, voucher, akses internet, dan keanggotaan klub. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungan psikolog dan atau fisik tempat dari orang tersebut kerja. Kompensasi ini tidak berwujud uang dan tidak ada kaitannya dengan uang, namun nilainya positif dan sangat berharga bagi karyawan. Contohnya misalnya perusahaan memberikan pelatihan kemampuan secara berkala, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang kompeten dan profesional. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembaca materi selanjutnya, kepada rekan saya, Resa Regita Bukomo, saya persilakan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih.
Selanjutnya D. Tujuan pemberian berbagai jenis kompensasi untuk karyawan. Pemberian kompensasi terhadap karyawan tentunya memiliki tujuan yang positif. Tujuannya meliputi 1. Penghargaan terhadap prestasi karyawan. 2. Menjamin keadilan gaji karyawan. 3. Mempertahankan karyawan sehingga mengurangi angka turnover. 4. Memperoleh karyawan yang bermutu. 5. Pengendalian biaya-biaya perusahaan. 6. Memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis dan ketenagakerjaan. 7. Bisa dikatakan pemberian kompensasi ini merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan atas loyalitas dalam bekerja. Hal ini tentu saja dapat menjadikan semangat karyawan dalam bekerja menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai target ke depannya. Jenis-jenis yang mempengaruhi kompensasi karyawan. Besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Tingkat gaya hidup. 2. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain yang sejenis. 3. Tingkat kemampuan perusahaan. 4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Peranan serikat buruh. 7. Sistem kompensasi antar perusahaan tentu saja berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Misalnya saja, dalam kompensasi finansial langsung, ada perusahaan yang hanya memberikan upah saja tanpa tunjangan, ada juga yang memberikan insentif sebagai perangsang kinerja karyawan. F. Dampak dari adanya kompensasi karyawan. Pada dasarnya, imbalan tambahan bagi seorang karyawan ini bisa memberikan dampak yang positif ke dalam perkembangan bisnis itu sendiri maupun kehidupan karyawannya. Sebab kedua hal ini akan saling berkaitan seiring usaha tersebut masih berjalan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyimak penjelasan tentang dampak positifnya berikut ini. 1. Produktivitas karyawan yang semakin meningkat. Ketika produktivitas dalam diri karyawan bisa semakin meningkat seperti ini, maka perusahaan bisa semakin berkembang dengan lebih baik. Dengan adanya imbalan tambahan ini, seorang karyawan bisa terpacu untuk selalu berprestasi dan memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaannya. 2. Reputasi perusahaan yang semakin positif. Ketika kabar tentang imbalan tambahan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para karyawannya ini tersebar secara lebih meluas, maka hal ini bisa memberikan reputasi yang baik kepada perusahaan itu sendiri. Dengan begitu, hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja yang berkualitas, sehingga Anda bisa memancing para pencari kerja berkualitas tersebut untuk melamar pekerjaan di perusahaan Anda. 3. Membuat perusahaan lebih unggul dibanding perusahaan pesaing. Ketika reputasi yang dimiliki sebuah perusahaan sangatlah baik, maka hal ini bisa membuat perusahaan Anda menjadi lebih unggul dibanding perusahaan pesaing. Dengan begitu, citra perusahaan dapat membawa perkembangan bisnis menjadi lebih baik lagi. 4. Perusahaan bisa mendapat karyawan yang berkualitas. Dengan adanya karyawan yang berkualitas di dalam perusahaan, hal ini dapat memberikan dampak positif atas perkembangan dari bisnis itu sendiri. Namun, untuk bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas seperti ini, perusahaan harus melakukan rekrutmen yang tepat dan matang. 5. Proses administrasi menjadi lebih mudah. Tak hanya berkaitan dengan kehidupan karyawan itu sendiri, tapi perusahaan pun juga mendapatkan dampak positif dari kebiasaan menguntungkan ini. Dengan adanya rutinitas pemberian imbalan tambahan kepada seorang seperti ini, dapat memudahkan proses administrasinya. Kesimpulan,
Kompensasi karyawan adalah seluruh imbalan yang diterima pegawai atas hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi. Kompensasi ini bisa berupa fisik atau non-fisik. Harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja. Kompensasi ini sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi harus dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini sangat penting sebab jika kompensasi yang diberikan terlalu kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain pada umumnya, akan membuat karyawan merasa kecewa sehingga akan terjadi keluhan yang akibatnya akan membuat kinerja mereka menurun atau bahkan meninggalkan perusahaan. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi kami selama presentasi berlangsung. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kami membawakan presentasi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya tentang materi yang tidak teman-teman mengerti. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thinking of you, thinking of you.